Baik, teman-teman, kita jumpa lagi di live streaming YouTube channel Pak Yusak Juanadoyo. Ini untuk permesinan atau mesin utama, pertemuan kelima dari 20 yang sedang kami rencanakan. Kami siapkan ya. Tujuan pertama tentu untuk membantu proses belajar mengajar bagi semua teman-teman, termasuk untuk taruna ya, bisa mengikuti YouTube channel Pak Yusak ini dimanapun berada, kapanpun berada. Baik, semangat pagi teman-teman ya, teman-teman seprofesi maritim di laut, di kapal-kapal, di darat, kantor dan diklat yang kami banggakan, termasuk untuk para taruna ya. Nah ini menyangkut mesin penggerak utama, mesin diesel. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin, perkenalkan saya sebagai perwira pelayaran, marine spesialis, dosen ilmu pelayaran, dan marine surveyor juga, serta penulis buku ajar maritim Indonesia. Buku yang akan kita bedah ya adalah buku mesin diesel penggerak utama kapal. Nanti next tentang ketel uap, turbin uap, turbin gas. Saat ini masih sedang kita siapkan. Bedah buku profesi dan tanggung jawab KKM. Memang yang utama adalah tanggung jawab KKM sebagai pucuk pimpinan engine department, kemudian berbagi dengan wewenangnya kepada masih 2, 3, 4, 5 electrician, mandor, oiler semua ya. Nah, tim departemen, toh tanggung jawabnya tetap KKM. Kita akan bahas komponen sistem pelumasan dan pendinginan. Ini sangat penting karena kapal didesain bukan untuk setahun 2 tahun, bukan untuk 5 tahun 10 tahun, tapi untuk minimum 25 tahun. Jadi sistem pelumasan, sistem pendinginan, dan lain-lain harus berjalan dengan baik. Ya. Mari kita singgung tentang komponen sistem pelumasan dan pendinginan. Ini alma mater saya ya, mulai dari bawah ya, jasa yang sudah sangat langka, bukan sangat langka, sudah nggak ada lagi PD ya, sejak 92 sudah dihapus, jasa A, kemudian di STIP kelas 2 dan strata B, jadi 242 jasa, itu 87, 97 BP3IP di Balai Besar Pendidikan ya. Waktu itu kelas 1 hanya ada di BP3IP. Dan mulai tahun 2000 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000, itu ada ATT 1 ya. Ini kebanggaan, kita harapkan dari oiler, dari kelas C bisa mencapai master. Nih ya, kalau mau cerdas dan sungguh-sungguh belajar. Beberapa sistem yang bekerja pada mesin penggerak utama ya, itu adalah antara lain sistem susunan komponennya kita harus dihafal, sistem pelumasan, sistem pendinginan, sistem bahan bakar minyak, sistem udara berjalan, sistem perawatan, sistem perbaikan, dan ada sistem kelistrikan yang enggak kita tulis ini. Ya, mestinya ditulis juga, walaupun nanti kita bahas secara khusus kelistrikan mesin diesel. Ini masih yang mengkhususkan ya. Cukup lama ya. Kembali ke gambar ini ya, tentu sudah pernah melihat ya,
front breaker ini menjadi idola saya karena sekaligus, di samping kapal besar juga menampilkan tugboat pendampingnya. Minimum 4 sampai 5 untuk menggait, untuk mengawal kapal besar ini ya. Kami di dok sini, di posisi kapal yang 65.000 ton, nah kemudian kapal yang keluar cukup besar. Komponen mesin penggerak utama ya, mesin diesel adalah sebuah mesin yang secara mekanik bekerja dengan jumlah ribuan komponen yang menahan menjadi sebuah mesin. Ini penting dipahami. Komponen inilah ya menjadi perhatian bagi seorang marine engineer yang memahami secara keseluruhan fungsi setiap komponen ya, cara kerjanya dan lain-lain ya. Setiap komponen dari sebuah mesin juga mengandung arti dan fungsi sangat penting untuk dipelajari, dirawat, dipertanggungjawabkan sampai kapal dinyatakan tidak beroperasi lagi, yaitu sampai layup minimum 25 tahun ya. Saya selalu menekankan 25 tahun itu supaya mindset para masinis bisa bergeser. Bahwa kapal itu kira-kira 15 tahun belum tentu break-even point atau titik impas. Ya, kira-kira masuk tahun 15 ke 20 baru mulai untung. Itu pun kalau operasinya lancar ya. Dan itu butuh sistem pelumasan yang baik. Nggak boleh main-main. Nah, sistem pelumasan mesin diesel itu diatur, dijadwal sesuai running hours-nya, sesuai kualitasnya, ya, viscosity-nya, maka kekotorannya, kebersihannya dan lain-lain. Ini sangat penting. Contohnya ya, ini mesin diesel utama, mesin diesel penggerak utama itu nilainya ya kurang lebih 50% dari harga kapal. 50%. Bahkan kalau mesin-mesin yang gede, yang tunggal bisa lebih dari 50%. Saya ambil contoh generator, ya, diesel engine generator yang 800 horsepower itu juga lebih besar harganya, seluruhnya itu di luar harga mesin induk. Jadi tadi mesin induk kurang lebih 50%, di luar mesin bantu. Saudara-saudara, teman-teman bisa lihat ini sebuah porosengkol ya, kami ganti baru porosengkol ini untuk mesin generator 800 horsepower. 800 horsepower kalau untuk tugboat bisa menjadi mesin induk, ada yang single, ada yang double ya, untuk tugboat. Tapi kalau untuk kapal besar ini menjadi generator. Ya, ini ada aktornya lagi mejeng, saya sendiri ya, waktu itu bertanggung jawab tentang keberadaan generator kita ya. Generator overhaul tidak terselamatkan ya, ini kalau di kelas cukup panjang ceritanya ya. Karena dari 8 silinder ini ya, 8 PSHTB 26. Jadi 8 silinder diameter piston 26. Ini cukup panjang, Anda bisa membaca. Komponen bagian mesin diesel yang tidak bergerak. Tapi ada yang tidak bergerak, dia mendapat gesekan juga ya. Itu seluruhnya butuh maintenance, perawatan. Karena kadang di dalam yang nggak bergerak itu ada komponen-komponen yang bergerak. Saya nggak sebutkan satu, Anda bisa baca. Bahasa aslinya yang di sebelah kiri, bahasa Inggris. Bahasa kanan itu terjemahan umum. Jadi mungkin ada yang nggak tepat, dikit. Tapi tujuannya adalah dapat dipahami ya. Ini sangat penting. Cylinder block, cylinder head, cylinder liner, main bearing, bolt and nut, spring dan sama semua ya. Thrust bearing, camshaft, guide shoes, fuel injector body itu belum didalami isinya macam-macam sampai 20 item untuk injektor aja ya.
fuel injection juga kurang lebih 10 item ya. Air starting valve, ya indikatorku kan. Jadi itu baru judulnya aja, tapi isinya, jeroannya itu perlu dipelajari ya. Line frame, fondasi. Tadi dengan judul yang tidak bergerak, padahal di dalamnya ada yang bergerak. Tuh. Komponen-komponen ini ini bagian mesin diesel yang bergerak. Semua bagian yang bergerak butuh pelumasan. Oleh karena itu, sistem pelumasan di kapal sangat penting. Bahkan semua mesin ya, itu kalau air tawar, overhead masih bisa macet. Tapi kalau minyak lumas, waduh hampir rontok semua itu. Piston ring, piston pin ya, kita kenali nama-nama ini khusus untuk Taruna ini dan oiler penting sekali belajar ini ya. Untuk masinis ya pasti sudah hafal semua. Tinggal fungsi-fungsinya untuk apa, tanggung jawabnya untuk apa, perhitungannya bagaimana, analisanya bagaimana ya. Itu tingkatan-tingkatan orang mesin. Crankshaft tadi itu. Anda tahu crankshaft tadi itu harganya separuh lebih dari harga mesin. Jadi kalau mesin induk, itu crankshaft-nya itu harganya 1/4 harga kapal. Jadi sangat ketat kita menjaga pelumasan mulai dari berapa tekanan normal, kapan terjadi alarm, kapan terjadi overhead ya, kapan terjadi low pressure. Nah ini sangat penting ya, crankshaft, camshaft, kemudian untuk driving gear, lain-lain ya, flywheel dan lain-lain, pin bearing. Semua komponen ini butuh perhatian ya. Ya kita berbahagialah jadi orang mesin itu sama dengan perawat di rumah sakit tuh. Cuma yang dirawat nggak bisa ngomong, jadi kita harus belajar pengetahuannya itu. Kalau pasien di rumah sakit kan bisa ngomong, aduh sakit gigi, sakit. Tapi ada bedanya juga ya, kalau salah obat bisa anion ya, bisa meninggal ya. Jadi masing-masing punya keahlian yang pasti sistem mindset merawat itu penting bagi teman-teman orang mesin, jiwa merawatnya harus jelas ya. Ini sorry ini sampai gambar ini. Iya. Terusin lagi, komponen ini sengaja masih banyak lagi. Sistem pelumasan mesin ini bisa dilihat di gambar ya. Dan mulai dari mana ini ya? Mulai dari kita bisa lihat LO camshaft cooler ya. Kemudian naik lagi ke LO camshaft tank. Ini gambarnya agak terbalik ini ya. Kemudian dan seterusnya. Ini ada perubahan ini. Jadi satu mestinya mulai dari samtank ya. Samtank untuk kapal-kapal untuk mesin kecil, generator itu mungkin isinya 3 drum atau 4 drum. Tapi kalau teman-teman memperhatikan untuk mesin induk ya, karena yang kita bahas adalah mesin induk, itu samtanknya itu bisa berisi 100 drum ya. Saya sering kapal-kapal yang 17.000 ton aja, di bawah 20.000 ton, itu minyak lumasnya mencapai 100 drum atau 20 liter, ya 20.000 liter. Nah itu butuh tidak boleh kontaminasi air, nggak boleh kontaminasi kotoran, dan lain-lainnya ya. Itu kita penting membahas ini. Jadi secara khusus, setiap komponen dalam sistem tidak boleh rusak ya. Bahkan di situ nomor 14 adalah purifier. Ini sangat penting ya. Nomor 4 ini pemanasnya, ini purifiernya. Iya, ya. Ini saya agak cepat sedikit. Bagian mesin diesel yang bergerak sesaat, rocker arm ya, di atas si cylinder head itu juga butuh pelumasan.
Rocker arm adjusting bolt-nya juga butuh, rocker arm, eee, push rod juga butuh, rocker arm boost juga ya, ini nggak tulis ya, inlet valve, exhaust valve, fuel injector, air starting valve, indikator, lain-lain ini semua butuh pelumasan ya, yang bergerak saat, apalagi berkaitan dengan, fungsinya ya. Roller ya, semua roller butuh pelumasan. Jadi dalam kamsat itu ada ada kamsat, di atasnya ada roller semua ya, rocker arm, pin, dan spring. Spring selain mendapat pelumasan, dia juga mendapat tekanan yang kuat. Jadi itu juga, fungsinya harus diperhatikan juga ya, jangan sampai cepat haus ya. Silinder oil aparat ini ada tambahan, untuk silinder liner itu kalau kapal besar tipe 2 tak itu ada silinder oil aparat, ya, gunanya untuk menambah pelumasan di dalam silinder terhadap piston ring. Ya teman-teman buat komponen yang baru, penggantian komponen baru dan komponen bekas ya diperhatikan ya. Jadi diberi catatan untuk komponen-komponen yang bekas kondisinya kurang dari 70% ya buatkan berita acara ya. Jadi jangan sampai berbeda, misalnya terjadi overhaul yang betul ganti baru ya barulah, yang bekas tulis juga bekas. Ya, ini pendinginan terbuka. Kita masuk air tawar. Air tawar ini yang terkenal ada pendinginan terbuka, ada pendinginan tertutup ya. Untuk pendinginan terbuka biasa dipakai air laut langsung ya. Jadi karena laut berlimpah-limpah, jadi nggak bayar. Kalau yang tertutup itu pendinginan pakai air tawar. Tunggu air tawar muter balik lagi, ini masih terbuka ya. Jadi subsides. Sices ini air laut ada 2 ya. Untuk isapan agak ke atas, bagian atas supaya kalau kandas tidak ngisap pasir atau lumpur, tapi ada juga sices di bawah saringannya. Saringan air laut yang langsung disebut sices ya, itu bahasa yang terkenal. Oke ya. Ini sistem pendinginan mesin diesel untuk air tawar. Bagi teman-teman semua bisa melihat bahwa untuk mesin induk itu layak operasi, dia membutuhkan sistem yang ketat. Sistem pelumasan itu untuk menjamin semua komponen yang bergerak ya berjalan dengan baik. Tetapi sistem pendinginan untuk menjamin karena ini adalah mesin tenaga panas, juga pendinginan tidak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Tuh ya, kalau mesin buatan Eropa terlalu dingin bisa pecah itu silinder head-nya. Atau sebaliknya, mesin-mesin diesel yang buatan Asia, Asia Timur khususnya juga, itu nggak boleh terlalu panas. Ya, risikonya panas bisa berakibat kepada mesin ya. Jadi harus dilihat di manual instruction book. Harus berapa ya, kalau buatan Asia mungkin antara 65 sampai 75 gitu. Tapi kalau buatan Eropa ya Sulzer misalnya itu dijaga sampai 85. Jadi ini adalah ilmu pengetahuan mesin diesel. Teman-teman bisa perhatikan tiap mesin punya karakteristik sendiri. Cara kerjanya boleh sama ya, sistemnya boleh sama, tapi kualitasnya berbeda. Ya. Contoh lagi kalau buatan Amerika dengan buatan Asia kan beda ya. Itu perlu dipelajari supaya sasarannya mesin awet. Ini skema dari pendinginan tertutup.
Ya, jadi hasilnya kalau air laut keuntungannya nggak bayar, pompanya juga tapi kalau air tawar keuntungannya adalah mesin jauh dari karat-karat ya, mesinnya terawat bagus, bersih, dan kita bongkar pasang juga enak itu ya. Jangan lupa mesin induk segede gajah pun kalau sebesar rumah kalau tidak diberi pendinginan yang cukup juga berbahaya, tidak dikasih pelumasan yang cukup, semua berbahaya. Jadi, kita nggak bisa mengatakan mesin induk penting di kapal. Kalau pompa minyak lumasnya rusak dua-duanya ya dia mogok juga. Atau air tawarnya dua-duanya rusak ya mogok. Jadi, penunjang-penunjang pesawat bantunya semuanya penting. Kalau boleh saya katakan baut sekecil apapun juga penting karena memang disiapkan untuk menunjang pesawat tersebut ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih silinder liner ini kalau untuk, yang belum pernah lihat mungkin kaget-kaget, "Ini bener apa enggak ya?" Ini silinder ini kalau ditidurkan itu 8 orang bisa masuk situ, ya. Jongkok kemudian, masuk ke dalamnya, ya artinya dalam posisi jongkok, ini bisa masuk. Sedangkan motor 4 tak nggak ada yang sebesar ini. Ini mesin 2 tak, ya, pembilasan melintang, cruiser ya, ini di samping-samping ini adalah, tempat lubang-lubang pembilasan udara, sebelahnya lagi untuk pembuangan ya. Ini gambarnya, tingginya sekitar hampir 3 meter, dari bawah ya, itu 2,6 meter kalau nggak salah ya, beratnya hampir 3 ton, ya harganya ya kurang lebih 5 M mungkin ya. 5 M karena mesinnya harganya ratusan M. Anda bisa melihat kekayaan ilmu pengetahuan mesin diesel itu bisa dilihat seperti ini. Ya selintas saya, Pak Yusak pernah menolak barang ini ya, off the record ini sebetulnya, tapi nggak apa-apa sampaikan ya, barang ini selama, belum retak atau pecah, masih bisa direkondisi ya. Ya kalau yang rekondisi kapal itu ya bagus. Tapi kalau yang rekondisi dari pihak ketiga kemudian dikirim menjadi barang baru, nah ini manipulasi yang sangat besar ya. Dan jangan lupa kalau item, silinder seperti ini ada item kelas. Di sini ya, di situ ada tab-tab kelas yang kita bisa, menebak barang ini asli atau rekondisi ya. Harganya cukup mahal ini, sekitar 5 M. Mhm. Nah ini ya, tadi berkenaan dengan silinder oil aparat, inilah, pompa-pompa kecilnya. Jadi setiap silinder mendapat pelumasan. Pelumasan, bisa 6 lubang, bisa 8 lubang untuk menjamin silinder liner itu bersentuhan dengan piston ring, tidak bergesekan apa, dia meluncur ya, ya luncurannya daya luncurnya, sebab kalau itu nggak ada pelumasan dia akan macet, panas, dan lengket, mesin akan rusak berat. Ini teman-teman kita sambung lagi terus, mhm. Tadi pasangannya dengan liner adalah piston ya, piston ring ini juga beratnya sekitar 3 ton, ini piston ringnya di sini. Ya, ini pistonnya semua, piston ring ini yang bersentuhan dengan liner. Jadi secara teori piston ini seumur hidup ya nggak berkurang, diameter ya. Yang berkurang adalah silinder liner, tenaga ausan, dan pergantian piston. Bayangkan kalau piston ring ini tidak diganti-ganti, waduh ya, makin tipis bisa antara piston dan liner bersentuhan. Ini mesin diesel, 20.200 horsepower. Ya, sebetulnya masih bagus mesin ini ya, tapi karena bodi kapalnya udah hancur, ya akhirnya ngalah.
Hmm. Sedikit tentang teori ya, tenaga itu pi/4 D kuadrat kali langkah, kali putaran, kali tekanan rata-rata, kali jumlah silinder, kali 100. Nah, ini rumus yang terbaru ya. Kalau yang dulu, udah nggak usah diingat-ingat lagi. Jadi ini rumus mulai milenium, zaman milenium disederhanakan menjadi rumus daya seperti ini ya. Pi/4 D kuadrat itu adalah luas penampang piston. Jadi standarnya piston bukan liner. Kalau liner itu bisa berubah-ubah. Kemudian langkah pistonnya S, kemudian putaran per detik ya, dulu putaran per menit, sekarang per detik. Jumlah silinder ya, tekanan rata-rata piston, ya satuannya boleh atmosfer, bar, dan seterusnya. Tapi kita perlu tahu satuan itu. Dan tadi mengingatkan Bapak yang angkatan tua ya, tidak kenal rumus ini tadi ya. Ini sistem lagi yang sangat penting yaitu tentang bahan bakar minyak. Ya, kita mulai eee, dari pompa pemindah bahan bakar minyak ya, kemudian saringan-saringannya itu sesuai dengan nomornya ya, kemudian tangki endap bahan bakar minyak, pemanas, pembersih, tangki harian, tangki simpan ya, kemudian pemanas dan jangan lupa seperti minyak lumas di sini juga ada purifier ini. Purifier ini kita jaga betul-betul ya, supaya bahan bakar bersih, pembakaran sempurna. Secara garis besarnya beginilah motor diesel 4 tak dengan gambarnya ya. Ya teman-teman, sesuai presentasi ini kalau Anda melihatnya di atas kapal bisa diterapkan. Kalau untuk pembelajaran kelas 5, 4, 3 ini wajib tahu dan termasuk, taruna ya. Taruna jangan main-main, waktunya yang singkat selama proses belajar itu belajarlah sungguh-sungguh ya. Karena ini ribuan item yang harus Anda pelajari semua ya. Taruna sudah tinggal belajar aja. Biasa kelas 3 ya, cukup tinggi. Sangat tinggi. Sebab teman-teman yang dari oiler untuk mendapatkan 5 ya harus bayar sendiri ya. Ingat orang tua, ingat anak istri, ingat nganggur ya. Saya berpesan melalui pembelajaran ini para taruna harus ekstra ya. Tidak ada alasan malas, nggak ada. Ya, coba perhatikan teman-teman yang dari oiler itu ambil 5, ambil 4 itu perjuangan dengan semangat yang tinggi, nggak cukup itu, ya waktunya harus disisihkan, nganggur lagi sekian lama, jaga kondisi rumah dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ada taruna yang belajar sini, melihat YouTube channel Pak Yusak ini, ya bisa berubah semangatnya, bergeser menjadi lebih baik. Kira-kira gini, apa yang dipikirkan Anda ya sekarang ini? Ya. Pikirkan Anda, jangan lihat orangnya ya, lihat semua orang ada pertanyaan di benak masing-masing ya. Tentu ya Anda yang lebih tahu apa yang kelas 5 kepengen kelas 4, ya yang anak buah kepengen kelas 5, kelas 5 kepengen kelas 4, kelas 4 kepengen kelas 3. Yang taruna cepat-cepat selesai biar enggak digojlok ya, dan kepengen menyenangkan orang tua ya. Itu semua ada pertanyaan, kembangkan yang positif, berpikir yang positif, supaya hasilnya positif. Ini bagian perawatan alat pembersih minyak pelumas dan bahan bakar ya. Cara kerjanya sama untuk LO, FO, DO ya. Itu cara kerjanya sama, yang pasti untuk pembersih cairan tersebut ya. Ini kalau diteorikan cukup banyak, tetapi secara praktisnya adalah sebuah alat
purifier atau separator yang menghasilkan putaran tinggi sampai 7.000, 8.000 dan memutar bahan bakar minyak tersebut. Kita akan lihat gambarnya seperti ini ya, purifier. Iya, saya menghormati Pak almarhum Montoha ya. Ini hari tanggal 7 Juli. Ya, seminggu yang lalu beliau meninggal dunia dalam usia lebih tua 5 tahun di atas saya ya. Saya lebih junior ya, umurnya 5 tahun lebih. Ini namanya purifier. Kapal ini cukup tua tapi dirawat dengan baik. Ya, bukan cukup tua ya, sudah tua karena umurnya 27 tahun. Ya, umur 25 tahun waktunya lay-up. Jadi tidak ada alasan teman-teman yang punya waktu luang banyak di atas kapal tidak merawat kapalnya dengan benar ya. Jadi kesibukannya banyak, membuat kita yang tadinya mesin ini nggak bekerja menjadi bekerja gitu ya. Jadi kan kita mewariskan yang baik buat generasi penerusnya ya. Apa yang dibutuhkan jangan segan-segan minta kepada perusahaan. Ya pasti senang karena ini kerja kita ya. Loop oil purifier tadi sudah kita singgung ya. Kemudian cara kerjanya juga kita singgung, cara kerjanya yang praktis. Kalau belum mencapai putaran yang tertinggi, jangan dimasukkan dulu minyak lumas tersebut. Dia akan memisahkan kandungan minyak lumas atau bahan bakar dari air ya, dari bahan bakar, dari lumpur, dari kotoran, banyak sekali. Dan sebaiknya ya betul-betul ini dipelajari cara kerjanya, kemudian bersama dengan orang harian tiap hari, tiap pagi kita bersihkan. Isinya di dalamnya itu ada piringan-piringan sekitar 50-an. Saya kira kita sudah masuk modul 5, ya. Mau masuk modul 6. Di dalam modul itu kalau kita sudah mempelajari modul 5 dengan baik, dengan nilai sekitar 70, baru bisa masuk modul 6, supaya tidak membingungkan. Dalam didaktik metodik pembelajaran, kalau kita sudah menguasai bab 1, ya masuk bab 2. Kalau bab 1 belum bisa, ya jangan masuk bab 2. Demikianlah ya. Nah, Anda berkenan dengan pembahasan modul 5, silakan klik tekan tombol subscribe dan like. Ingin berbagi kepada teman-teman, silakan share atau komentar ya. Minggu depan kita bedah buku modul 6. Salam sehat, salam sukses, dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.